Lagi di acara Ngobrit bareng saya Utian dan juga co-host Saya co-host Seumur Hidup. co-host Seumur Hidup dengan gaya rambut yang baru. Kak, kita Biar gue biar lagi rontok banget soalnya bos. Tadinya mau gue botakin kan, terus tukang cukurnya bilang gini, ini saya mau botakin, nanti takut gak numbuh lagi mas, katanya gitu. nggak cocok lalu botak. Gua termasuk yang cocok. Om Ipe mungkin cocok karena kepalanya bulat. Lu kayaknya enggak. Nah, iya kan? Sama kita Gue berarti. botakin kayak alien bos. Iya. Kak, kita ini udah kedatangan orang-orang yang mau pamer hobi mahalnya. jadi jadi Kita ngobrolin hobinya orang lain. hobi orang lain karena kita nggak punya hobi mahal itu. Jadi beruntung banyak teman-teman yang join di sini gitu. Sebelum kita bahas ke topik kita mungkin akan ngomongin dulu karena ini topik harus terkait sama IT. Jadi kita ngomongin dulu kerjaan IT apa sih yang udah kita kerjain di 2 atau 3 minggu yang lalu seperti biasa kan. Gue dulu ya. Gue biasa aja sih, kayaknya juga nggak ada yang teknikal banget. Gue kemarin ngoprek biasa lah OpenStack karena hari Sabtu Minggu udah nggak ada kuliah lagi, nggak ada tugas lagi, jadi ya udahlah gue ngoprek lagi. Terus gue kemarin ngisi acara di acara kampus IT dong, karena kan gue bahas tentang OpenStack juga. Terus kayaknya pesertanya nggak ada yang paham gitu. Gue jadi salah kayaknya ya. Ini gimana sih nih mahasiswanya, ngerti apa enggak? Terus nggak ada respon gitu. Terus gue jadi bingung kan, mana sesinya panjang lagi. Jadi gue abis itu gue cuman ceramah aja gitu. Terus ya selebihnya gue kerjaan biasa lah. Gue kan manajemen ya, jadi ngatur lebih ke sering-seringan meeting. Lu gimana Kak? Oke. Gua 2 minggu belakangan ya berarti ya. Ya terakhir kita 2 minggu ngobrol. belakangan ini gua kan ya, lu kan tahu gua ini pakar segala bidang ya. Yoi. Gua jadi ada bukan menemukan dapat satu job desk lagi yang menarik ini Di kantor lu yang sekarang? ya. Jadi gua bikin streaming. Cukup banget kan. Buat siapa? Hah? Buat siapa? Jadi gini, kita lagi ngadain survei gitu kan. Survei sekarang karena nggak bisa ditemuin secara langsung, jadi kita via online. Nah, via online itu ada pihak user dari perusahaan yang pakai jasa gua itu harus di broadcast lagi lah gitu. Jadi ada misalkan interviewnya pakai Zoom, dia harus di broadcast ke saluran private si usernya itu gitu lah. Itu berarti bisa dipakai dong buat acara kita. Itu dia makanya. Klik biar live ya nggak? Gokil. Bentar, gimana narik orang biar mau survei? Lu berarti udah punya daftar kontak kandidat dong? Narik orangnya ya didatengin. Maksudnya kita surveinya kan targeted gitu. Nah, Jadi ada tempat-tempat yang sudah di spot, kemudian ada tim survei yang ke sana untuk kulonwon gitu kan, untuk ya, mereka supaya bisa ikut survei. lu termasuk yang milihin kandidatnya siapa nih? Biasanya kan lu punya kriteria tertentu kan? Gue tau dah. Sayangnya enggak. Lu kan punya data nih, cari yang usia berapa gitu kan? Kriterianya jenis kelamin. ada beberapa yang lah. Oke. Yang lu rekam sendiri ya. Oke, di sini ada banyak nih. Gila, ada Bang Ipe dengan nanti bakal cerita hobi dia. Ada Om Didit. Selamat malam Om Didit.
Ada Om Ari jagoannya Malam. di apa? Anjing suaranya lebay abang Didit bangke. Apa sih ini rame aja. Om Ari lu kantor lu boleh disebut nggak, Ri? Boleh ya. Tapi nanti habis ini dia ini sama bosnya. Jangan. Di sini jadi CS. jangan berarti. Terus ada Mas Noval Daud, Mas Depriwana nih kayaknya gue kenal deh, cuman lupa deh, cuman dia nggak nyalain kamera. Sama Mas Ama, ini bapak sini, Pak Amalasan dari Makassar ya Pak ya? Halo Pak, selamat malam Pak. Siap, dari Makassar. Mantap, terima kasih sudah bergabung Pak. Topik kita malam ini. Semuanya. Ya, salam kenal Pak. Kita udah kenal ya. Yang lain. Salam kenal Pak. Terima kasih. Oke, kita belum ngomongin topik dulu, ngomongin dulu aktivitas IT apa yang bapak-bapak atau teman-teman semua lakukan di seminggu atau 2 minggu terakhir. Bang Ipe ngapain aja? Ups, feedback. Kita harus feedback loh. Oh. Kalau 2 minggu kebelakang, gua masih ngurusin baru kali ini megang MCS diintegrasiin langsung ke Pokok. Oh, yang diintegrasiin apanya? Maksudnya udah biasa kan jalan di atas PM di atas Bukan. kontainer. Ini malah justru semuanya persis kayak punyanya OpenStack. Oh, jadi provisionnya dari apa? Dari panelnya itu? Langsung. Gokil. Itu orderan gede dong berarti. Dia persis udah profesionalnya persis kayak OpenStack. Oke. Lab ini semua. Jadi ada dua macam, langsung pakai private key atau bisa langsung password. Oke. Provisioning semuanya udah otomatis. User nggak usah buka lagi panelnya Proxmox dong. Admin doang yang aksesan. Udah, tetap si user udah ada semuanya Om. Udah ada. Semuanya dibayar di private, tidak ada yang public. Oh. Tidak ada yang ke-expose. Iya, jadi kalau mau create PM atau container dari panelnya si itu aja kan? Enggak, langsung pada saat waktu dia pembayaran selesai, Hah? langsung auto provisioning. Oh, gokil. Berarti udah ada menu check out langsung jadi tuh. Jadi Tinggal SS aja. tinggal selesai saja. Gokil. Itu yang bikin siapa? WHCMS ya? Apa sih nama? WHMCS. WHMCS. Ya. Yang bikin siapa sih? Kalau ininya Amerika ya? Dari Modul Garden Om. Modulnya dari mana? Modul Garden. Oh. Plugin, berarti harus ada pluginnya lagi. Ya, add-on jatuhnya. Oh, oke. Jadi ada provisioning. Jadi ada FreeBSD, ada hampir semua Om, hampir semua. Ya. Alma Linux sudah, Ya. terus yang udah gue tes ya, Ya. Alma Linux, yang Rocky Linux, Ya. terus SUSE, Debian mulai dari 9 sampai 11, Ya. Fedora dari 33 sampai 35, Ya. semuanya OpenStack image. Gokil. Itu berarti VM dong, bukan kontainer ya? VM. VM tuh. Container. Gokil. Pengen tahu orderan siapa itu? Boleh diceritain ya? Nggak boleh ya? Iya, ya udah. Ya udah. Tapi kayaknya lumayan itu bayarannya itu. Istimewa itu. Bayangannya nggak ada. Masa? Cuman hanya bantuin karena kan gue paling sering kan megang Dropbox sama chat. Iya, Yang paling sering itu Dropbox chat. ya sering. Kenapa gue nggak expose yang di OpenStack-nya? Ya, OpenStack gue nggak expose karena itu udah ada ahlinya. ya. Nah kalau gue cukup Dropbox-nya aja. Bukan udah ahlinya sih, lebih ke udah ada yang jualan. Respect Om, terima kasih. Oke. Sementara memang masih gue expose itu yang Dropbox-nya aja karena kan Ya. ini yang common kan. Betul. Orang yang
katakanlah murah meriah tanpa harus membutuhkan hardware atau research yang besar. Jadi mereka ini bisa kombinasi gitu loh. Mereka juga bisa research and development. Jangan kalau mau production monggo silakan, tapi harus mumpuni. Kalau cuma research and development dengan sekecil barang apapun itu masih bisa mampu gitu, daripada kita harus open stack atau kayak gini, ini harus kita paksakan di situ dengan hardware yang katakanlah lumayan cukup, requirement lumayan cukup gitu, cukup mahal gitu ya. Nah, gue larinya itu biar orang-orang itu perlu gue kenalin dulu nih virtualisasi seperti apa gitu. Bukan dalam artian mengenalkan dengan hardware yang mahal gitu enggak. Aku lebih mengenalkan dulu. Aku sebenarnya balas dendam sih Om. Dari? Ada salah satu provider. Jadi jadi balas dendamnya gini. Dulu ada salah satu provider itu mengartikan cloud dengan private cloud, private cloud dengan public cloud itu dengan gambaran mereka sendiri. Itu yang paling aku balas dendam sih sebenarnya. Pengertian itu yang bikin aku kesel gitu. Jadi bisa nih, ini cloud yang bener nih gitu ya maksudnya ya. Pakai Proxmox nih gua nih beda nih. Gokil, Om Ipe nanti balik lagi ke Om Ipe. Bang Ari yang habis sibuk dengan 11-11-nya, ceritain dong pengalaman apa di sana. Apa yang terjadi dengan momen 11-11? Bentar lagi mau 12-12 loh. Ya pokoknya bagi teman-teman yang bekerja di e-commerce, di payment gateway, ya semangat lah buat 12-12 ya. Nyawa. Apa tadi, pejuang tipes ya? Pejuang tipes ya. Bukan 11-12 bulan. Kayaknya setiap bulan ada satu-satu. Tapi 11-11 itu kami pecah rekor semenjak launching 2 tahun yang lalu. Kami pecah rekor di 11-11. Oh, karena kayaknya ada yang apa sih, Harbolnas itu 11-11 juga kan, bukan ya? Atau 12-12 ya, lupa gue. Saya sih nggak tahu. Tahu saya sih kalau 11-11 itu kan dulu Bukalapak yang ngadain pertama ya. Terus bukan Alibaba toh? Alibaba atau ini? Oh, iya Alibaba ya, di Indonesia kan Bukalapak toh pertamanya. Yang di luar Alibaba. Iya, terus kalau 12-12 kan Black Friday itu kan. Sedunia, iya kalau itu. Itu terasa sih. Jadi kita research sambil setengah nyawa kita monitoring kan. Jadi kalau pas event itu bukan mesin membantu manusia ya Mas ya, tapi manusia membantu. Salah, tapi ini arsitekturmu salah ya. Yo Pak, kan lagi migrasi Pak. Aku DevOps pertama loh. Respect. DevOps pertama nggak pernah tahu megang Spring Framework. Selama ini cuma megang PHP. Megang Spring sama megang .NET. Oh, udah gua angkat tangan. Kayaknya biasa jauh banget ya dari PHP ke Spring. Iya, jauh banget kan? Udah gitu iya. Springnya disuruh masukin kontainer lagi. Bagus. Betul ini. Tapi ternyata gampang. Satu hari ini aku 8 service masuk. Gokil. Ada semacam proxy ya. Kalau Istio itu apa sih? Istio itu kayak semacam proxy gitu kan. Iya, oke. Cuman di Google kan dia nggak ada Istio kan. Iya. Adanya Antos. Nah, itulah yang agak dipusingkan. Oke. Beda Istio sama Antos. Januari promosi nih kayaknya nih. Langsung jadi leader itu. Aduh, jangan. Leader tipes. Gokil, thank you Mas Ari, ceritain ntar balik lagi. Pak Didit ngapain aja seminggu 2 minggu terakhir? 2 minggu terakhir pusing masalah modul. Apa? Pusing terus kok. Kayaknya nggak ada happy-happynya ya Pak Didit ya. Enggak, ini
Pusing menaun itu, Pak. Apa Didit pusingnya? Ya. Ini rencananya ini ya masalah kampus Merdeka sih. Gokil. Ini lagi rame nih menterinya dibahas nih. Tempat kursus sebelah kantor saya. Itu minta ya udah Om masukin dong ini materinya Om Didit di situ. Oke lah. Ada teman juga ibu-ibu yang guru itu juga ngebantu. Begitu dibuka langsung pusing. Pusingnya gini. Ya, buka aja ya, kita kan materi DevOps, kita introduction tuh DevOps. Awal gitu. Dilihat di situ ada SRE. Saya bilang gitu, Bu, ini kalau DevOps beginner dikasih SRE ya bisa mental Bu ini. Sakit jantung nanti. Itu apa berarti ngisi kontennya atau bikin platformnya? Ngisi kontennya, platformnya udah ada. Oh, platformnya udah konten aja gitu loh. Ya. Personal personal atau ke kantor requestnya? Aslinya ke kantor sih, tapi jatuhnya ke personal. Bisa. Disalib. Ini namanya atas nama kantor ya. Atas nama kantor. Alasan mengapa orang teknis tidak boleh ketemu klien tuh kayak gitu. Ini kayaknya gampang, sama saya 50% aja. Kalau tapi ini ada Pak Didit di Ariola itu yang bilang kalau 11 dia harus mantengin server ini. Ya. Terus kejadian itu 2 tahun yang lalu sih, masih ada 2019 itu. apa? Eventnya Otukaran. Di Bandung itu Pokari Run itu. Oh iya, maraton ya? Maraton itu di Bandung itu klaimnya 10.000 peserta. Nah, kebetulan ya ada tim itu yang nanganin aplikasinya. Bilang aku di ini aja, bantu di infranya aja. Ya. Gimana caranya? Udah tenang aja, udah aku yang ngeset. Begitu acara dimulai, yang tim lainnya standby ada yang di lapangan, ada yang di laptop gitu ya. Mulai dari jam 3 pagi semua udah standby. Aku tidur bangun jam 10 siang. Udah beres larinya. Kata teman-teman dicariin kemana-mana, ada kayaknya wah ini pasti tidur ini. Tapi aman. Hah? Bangun jam 10 siang tuh kondisi gimana? Udah berantakan lagi? Enggak, lihat di chat grup nggak ada komplainan, ya udah aman berarti kan. Udah. Berarti persiapan yang matang itu bagus lah, nggak apa-apa begadang juga. Umur nggak bohong lah. Pengalamannya. Anda jangan bawa. Udah pasti. Pas dilihat mukanya, udah pengalaman, langsung balik kanan gitu. Anda jangan bawa umur ya. Oh iya. Di sini banyak. Under 30 gua doang lagi. Enggak sih. Nih Rifki, Dendi, gua rasa masih 20-an. Ini Fadlur malah kabur ini. Mana tadi dia Fadlur tuh yang di Jepang itu ya, bukan ya? Jepang ya? Bukan. Itu Fadlun ya? Oh, Fadlur. Itu yang di Alta. Di mana kantornya? Altamat. Oh. Lu Jejaring itu ini. Anak berapa? Anak gue juga itu Fadlur. Oh, sama-sama. Sama anak Alim. Ya. Darian pemalam hilang ya. Oh iya. Pak Amal Hasan, Pak, masih aktif ngoprek nggak? Terakhir saya lihat statusnya di dokter gigi. Iya nih. 2 minggu terakhir berbaring karena asam urat kambuh. Waduh. Saya mau bilang umur. Saya bingung ya. Mohon maaf nih Pak Amal. Saya harusnya iba gitu ya. Cuman kok saya pengen ketawa ya. Mohon. Ya Pak. Gimana lanjut Pak?
satu-satunya kerjaan IT yang berhubungan dengan komputer lah yang saya kerjakan dalam 2 minggu ini hanya mengupgrade Ubuntu aja. Mungkin itu kebahagiaan. Hanya upgrading Ubuntu aja. Iya. Nggak ada yang lain. Itu kayaknya kebahagiaan menjadi senior ya. Jadi apa aktivitas yang lain? Yang lain kan 11. Terus tadi apa? Ini kalau Pak Amal nih upgrade Ubuntu. Itu pun buat di komputer sendiri kan, Pak ya? Senior itu. Iya kan. Kalau beberapa bulan terakhir ini kan lebih banyak main di GCP ya. Waduh. Gokil. Ya kan kita udah nggak kuat untuk kayaknya satu grup ini sama saya ini. Codingnya apanya. Jadi tinggal pakai yang udah jadi aja gitu. Ya ada yang tersinggung. Dapat dana. Nah, kasih yang di bawah 30 aja. Kalau yang ribet. Mantap. Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Sini ada Mas Noval, mau cerita nggak? Mas Noval, Mas Devri. Halo Mas. Malu-malu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya agak lupa nih. Dinyalain aja Pak kameranya. Open Gorontalo Mas, dari pelosok Gorontalo nih. Oh, ini Gorontalo ya? Oh ya. Apa Pak aktivitasnya? Kita di pelosok ya belum terlalu high tech lah. Apa Pak? Terakhir itu saya ngoprek kerjaan itu SQL Server 2008 R2. Jadul banget. Ya. Nah kalau yang pribadi ya ngoprek Linux aja, ngebangun konten aja di rumah linux.site aja. Oke. Nah, itu aja sih. Cuman kita masih banyak yang pakai SQL Server 2008 R2. Kita pernah ketemu nggak Pak ya? Kemarin aku itu ke dokter gigi Mas Utianya ke Gorontalo. Ke dokter gigi. Oh kayaknya ini ya anak saya ya atau Iya, anak. Iya. Mungkin 3-4 tahun yang lalu. Iya. Mendekati Idul Fitri. Iya, benar. Oke lah. Siap. Anak yang umur berapa Pak Utian? Anak fans fanatik loh Bapak. Oke Pak Noval, terima kasih ceritanya. Mas Devri gimana Mas Devri? Salam kenal ya. Halo Mas, suaranya belum. Kecil banget suaranya Mas. Dari mana nih Mas Devri? Kayaknya di kosan nih. masih kayaknya masih muda nih. Halo Mas. Oke Mas Devri ini dulu ya, cek dulu ya ininya nih. Nah ini Mas Rifki nih. Mas Rifki ini baru pindah ke startup baru juga. Ya kan? Pakai disebut-sebut. Anak startup baru. Wah tapi agak pusing Pak ternyata di startup. Ada anak buahnya Andi hidupnya. Beda. Gimana Ki di tempat baru lo? Lo ngapain aja? Ya masih belajar ini Pak. Udah pakai GCP sekarang. Oke, lo nggak direpotin lagi sama ngurusin chat ya? Satu grup kayaknya sama Pak Didit nih sekarang. Oh gitu, satu grup GCP, ada GCP Indonesia kayaknya. Oh. Grup ininya, grup teknisnya. Grup Telegram biasa. Nanya di situ dibales ya? Nggak tahu, nggak pernah nanya, gabung aja udah. Oke, kita kan menghormati ini senior kita yang yang jadi manajer di GCP. Siapa tuh? Mas Wisu. Siapa? Oh iya. Mas Wisu. Wisu Suntoyo. Ya. Ya jadi ya pakai gitu lain di sana dikejar-kejar melulu ini gimana? Oke. Jadi karena respect ya sama senior ya.
Iya. Ya udah, pakai aja nih GCP. Harus ada orang dalam. Itu kayaknya budaya Indonesia ya Bang Ipe ya, kayak gitu ya. jadi ini nyambung ke ini juga dalam hal pemilihan teknologi. Mau pakai apa GCP? Kenapa? Ada orang dalam. Tapi kurang ajar juga itu orang ini. Sebelum masuk GCP. Ya. Ketemu kita personal tanya, menurutmu enak mana Dit ini? GCP atau AWS? Nah kan ya, itu kan ngomongnya end user ya. Ya kalau AWS memang secara mature itu paling lebih bagus, lebih lama gini. Tapi secara UI and UX, aku lebih suka ke GCP. Gak lama dia masuk GCP, kan kurang ajar kan itu. Kita lagi survei ya. Iya. Kurang ajar. Ya udahlah, gua pindah aja lah ke GCP lah. Paling enak gini kalau GCP, ya udah nih ada orangnya, dikit. Kan juga jadi, targetnya udah terpenuhi gitu kan. Ya. Itu ininya maksudnya pakainya atau belinya? Apanya? Belinya? Dikit gitu kan? Kan idenya kan, iya. Idenya kan gitu, jadi pakai dikit atau banyak aja. nggak berasa gitu. Nggak berasa. Nggak berasa ntar pas waktu di tagihan belakang. Tagihan bulan depan ya. Oh berarti beda kasus sama gua. Gimana, Re? Kalau gua karena pemakaian yang terlalu dikit ditegor. Anda perusahaan besar kok pakainya dikit gitu. Existing di AWS, GCP ya, kita kasih gratis pendanaan sebesar sekian M. Tahu ya udah kita coba dikit-dikit kan karena kita malas megang dong. Kita fokus production kan. Ditegor, turun surat. Pemakaian terlalu dikit. Gokil, enak juga ya kayak gitu. Disuruh banyak. Ya. Itu dalam rangka lo pindah dulu dong gitu, gratis. Nanti kan kalau udah gratis, lu kan dikasih 1 miliar ya, nih gratis, pindah, lu harus bayar 2 miliar minimal kan. Oke. Mas Dendi, aduh, saya seperti tahu aktivitas Anda, Mas Dendi. Dari apa, timesheet ya? Dari iya Pak, udah tahu Pak. Apa aktivitas? Ini baru join nih Pak. Gokil. Izin nyimak nih saya Pak. Apa aktivitas IT lu? Ini soalnya pembicaraan para pekerja IT di sini. Jadi lu harus cerita apa aktivitas IT lu di 2 minggu terakhir, 1 atau 2 minggu terakhir. Wah, aktivitas IT kayaknya udah nggak banyak. Jadi teman-teman lebih sibuk nyari deals baru kan. Gokil. Jadi lu udah berapa tahun ya di sales, Den? Tahun terakhir Pak. Berapa tahun? Juli 2020 Pak, di Ciburing. Udah lebih dari setahun ya? Ya setahun lebih. Jadi Dendi itu, nih gue ceritain ya, Dendi itu orang teknikal, backgroundnya gue kenal sama dia orang teknikal. Lalu suatu saat di tahun 2020 dia bilang, gue nyerah aja deh orang teknis. Dan perasaan nggak ada ngomong gitu tuh Pak? Enggak ya, atau gue suruh ya? Gue suruh ya, dan lu pindah aja gitu. Dan ternyata dia dipindahin ke sales, tapi ternyata lebih bagus performanya di sales daripada di teknis. Jadi enak jualan ya. Kayak Peter, lebih enak jualan. Gitu ya, Den? Kelihatan hitungan duitnya. Iya. Ayo, kalau kita kan hitung hexadesimal. Iya. Ya. Oke, Den. Mudah-mudahan sampai tanggal 31 Desember ya. Masih ada aja gitu. Semoga Pak. Demi kesejahteraan umat. Oke. Mas Yuda. Halo Mas Yuda, nih banyak orang Jawa Timur nih. Halo. Apa kabar, Mas? Udah setahun saya nggak ikut. Nggak ikut apa? Ya ini. Oh, ngobrol ini. Oke.
Apa aktivitasnya? Akhir tahun 2020 ya kalau nggak salah. Oh ya masa selama itu ya kita. Iya. Episodenya padahal baru dikit. Pas saya dulu. Iya terus. Pas saya dulu ngomong pindah itu loh Pak. Terus tahun loh udah Pak. Oh iya. Akhirnya jadi nggak ke Jakarta itu? Udah pindah Udah balik saya. Udah balik lagi ke Malang. Oh. Balik akhirnya, yuk. Mulai. Kenapa? Apa yang terjadi? Yang terjadi saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak, Pak. Gitu. Apa motivasinya? Jadi duitnya kurang? Hah? Duitnya kurang? Duit bayarannya kurang atau apa? Enggak juga. Kenapa? Waktunya pindah emang. Ya kan ditawarin perpanjang kan? Kenapa nggak perpanjang? Iya. Karena banyak temen yang banyak temen yang memutuskan untuk pindah gitu loh Pak. Akhirnya saya ikut terbawa arus perpindahan pemain itu Pak. Oke. Gitu. Pak, karena tawarannya bukan kartap gitu, karyawan tetap. Enggak juga, ada tawaran karyawan tetap. Jadi sekarang balik lagi ke Malang. Terus ngapain di sana? Ya ngapain ya? Sementara di rumah dulu Pak. Oh, masih apa? Ngoprek-ngoprek IT gitu nggak? Apa ya? Ya non IT lah paling. Belum IT-nya. Sekarang saya lebih itu sih condongnya ke game dev sih Pak. Apa? Game dev. Oh, game development. Oh, ada yang gede nggak yang apa ya? Yang tahu? Yang kira-kira kita tahu. Game buat Android atau buat apa? Lebih ke Android sih. Oh. Gokil. Baru tahu gua. Apanya baru tahu Pak? Baru tahu lo kerjaan lo game developer. Oh, semuanya saya kerjain Pak. Mulai barang kasat mata sampai tak kasat mata saya kerjain Pak. Yang kasat mata apa contohnya? Ya software itu nggak kasat mata Pak, gimana sih namanya? Enggak, yang kasat mata kalau yang Oh, yang kasat mata apa ya? Ya kayak ngurus-ngurus dokumen gitu kan kasat mata kelihatan barangnya gitu. Dokumen ini apa? Invoice. Ya gitu. Iya, Kan kasat mata. Sama timesheet tetap juga ya. Iya, timesheet aduh. Oke. Gitu dulu. Oke, siap. Terima kasih Mas Yuda. Yang lain ya. Siap. Nanti Mas Adi nih baru join juga sama Mas Depri. Gimana Mas Depri, udah ini belum? Udah balik belum nih? Halo Mas. Suaranya belum keluar nih Mas. Iya, kalau muka sudah Pak. Kalau muka sih udah. Kayak mic-nya rusak. Wah, kasar ini. Oh. Si Arya ngomong kasar ini. Iya kan muka. Oh, wajah ya. Parah lu, Ri. Parah. Mas Depri di mana sih? Gue kayak kenal nih. Oke. Kalau gitu. Oh, lagi di kafe. Oh, lagi di kafe. Gue pikir di kosan. Gokil nih, masih sempet ke kafe. Oke, Mas Depri kalau gitu. Oh, di Padang. Gokil, orang Padang. Gue termasuk orang yang dikelilingi sama orang Padang nih. Udah, gue nggak mau bawa-bawa ini ya. Oke, salam kenal Mas Depri. Mas. Oke, kita mute dulu kali ya, Mas Depri. Ya oke. Mas Adi. Mas Adi ini Mas Satria Adi ya, Mas Satria Adi ini apa salah satu expert hacker. Waduh. Hacker white dan black ya. Black juga nggak? Black juga nggak? Jangan, gokil. Maksudnya di rekaman ini nggak dibilang black ya, tapi realnya sih. Realnya kan kita nggak tahu gitu. Ya, karding tipis-tipis mah boleh lah. Mas Satria apa kegiatannya 1-2 minggu terakhir? Melakukan kegiatan apa minggu ini?
Simpel sih Mas. Ya. Tidur saya. Waduh. Di akhir tahun ini sertifikasi deh. Nah, habis baru lulus sertifikasi kan ya? Ya kan ini kan bahasnya hobi kan, hobi saya. Oh belum, kita belum bahas hobi. Bahas aktivitasnya kemarin. Oh belum. Ya kalau akhir-akhir ini sih banyakin ini sih menyelesaikan tugas negara. Harus sertifikasi di beberapa ini, jadi ya mengurangi jatah tidur deh. Lembaganya apa? Sebut dong. Ini swasta sih. Gimana? Swasta. Oh swasta. Ya. Oh ya. Yang karena mau bikin katalog service baru gitu kan, jadi ya kudu ambil sertifikasi biar bisa dijual lah, biar bisa dipanggil. Oke, jadi kerjaannya buat kantor sendiri atau kerjain buat customer? Dibiayai kantor sendiri, dipakai buat rame-rame. Oh gitu. Apa sertifikasinya Mas? Kemarin tuh ada dari Sans. Waduh gokil, Sans mahal banget itu, gue tahu tuh. Ya lumayan. Gokil. Terus? Kemudian yang masih numpuk ini tinggal bayar ini ceh praktikal, kemudian apa lagi ya? Kayaknya masih ada training yang belum terselesaikan juga sih. Okay. Terkait namanya ini threat emulation, kalau pernah dengar istilahnya ini. Jadi kalau orang-orang sekarang kan mungkin kenalnya itu vulnerability assessment, penetration testing gitu kan ya, buat testing keamanan gitu. Betul. Nah kalau itu kan kita lebih ngarah ke ini kan scope. Jadi misalnya kita mau testing aplikasi keuangan atau aplikasi aplikasi kita lah. Nah itu pentest atau PA itu dia lebih ke arah scope kan. Ya. Ini aplikasinya ada isu di mana, ada abuse di mana gitu. Nah kalau yang sekarang di luar itu kita mulai mengarah ke more than that. Jadi kalau kita sering lihat kan udah banyak sekali ada kayak serangan APT, serangan APTA itu nyerang oil and gas, nyerang organisasi, bahkan yang kemarin Santer, ini kan BIN juga kena gitu kan. Nah, Anda sebut lagi lembaganya, harusnya jangan disebut dong. Kami semua mau selamat. Anda sih tidak apa-apa. Mohon maaf bapak-bapak di BIN ya. Ini Mas Satria ini apa? Oke lanjut. Mudah-mudahan nggak ada yang nonton. Selamat pakai gaya gua. Gak apa. Ya gitu kan, tapi pasti orang-orang yang petinggi itu kan pada mikir kan sebenarnya kita ini juga pernah kena sih, atau mungkin kita tak kena tapi kita nggak pada tahu gitu. Nah yang disebut sebagai threat emulation ini kita mencoba untuk mensimulate kalau misalnya kita jadi attacker APT, itu kamu bisa detect apa enggak gitu. Oh gitu. Soalnya kita punya set of test case lah ya. Misalnya ada sebut saja perusahaan oil and gas gitu, yang biasa nyerang itu siapa, APTX gitu ya, APTX berapa gitu. Nah kita lihat, kalau APTX ini dia biasanya karakteristiknya kayak gimana sih, nyerang dari mana, terus apa yang dilakukan, terus teknik-tekniknya apa aja. Nah itu kita berusaha untuk emulate. Kamu bisa detect gak ini, kalau misalnya aku serang kayak gini, kamu bisa detect gak kalau misalnya aku udah masuk, terus jalan-jalan di dalam networkmu, di dalam infrastrukturmu, seberapa baik kamu bisa mengetahui gitu. Jadi paradigmanya adalah kita assume kalau kita udah breach. Nah, kalau berarti emulasinya per target beda-beda ya?
target perusahaan ya beda-beda. Lembaga pemerintah sendiri nanti bikinnya. Lembaga pemerintah sendiri, corporate sendiri. Terus kita juga harus rajin-rajin ngelihat ini, rajin-rajin lihat thread yang ada kayak gimana, kayak oh yang si kayak di government itu yang nyerang biasanya siapa gitu. Terus dia misalnya pakai malware nih, malwarenya apa, harus kita coba emulate. Kita bikin malware sendiri, detect apa enggak mereka, tentunya dengan ini dengan karakteristik yang dipunya oleh si attacker tadi. Kalau ke government lebih mudah ya kayaknya bikin emulasinya. Kayaknya yang mudah aja nggak ketebak nih. Mohon maaf bapak-bapak. Ini bukan saya nyebut ya. Tapi kan Anda mancing, Anda tadi juga udah nyebut. Coba dicek ada tukang mie ayam di depan Kak. Kayaknya ada. Makasih Mas Satria ya. Makasih Mas Satria sharingnya, nanti balik lagi. Mas, di sini ada jagoan ini nih, jagoan networking nih. Halo, Mas Teguh. Ayo dong, di endorse dong nih acara ini nih. Followersnya udah 100 orang kok, udah 100 orang ada lah itu. Anda kan di brand yang cukup populer. Boleh kok jualan di sini, boleh. boleh nanti tak obrolin. Bos Teguh, ceritain dong apa aktivitasnya seminggu 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir ya WFH. Lu masih ngerjain teknis nggak sih, Bos? Udah mulai ke itu sih separoh. Jadi udah mulai ke ranah sedikit bisnis, ke sales, sama masih sih buat solusi project teknis gitu. Tapi nge-handle teknis langsung sih enggak. Oke. Jadi lebih ke pre-sales gitu ya? Sales engineer ya? Gitu. Sales engineer gitu ya? Engineer kayak gitu. Ada produk-produk baru gitu, kita testing dulu features apa aja, bisa ngapain aja, biar nanti bisa deliver sama tim marketing sama tim sales. Project paling gede berapa Bos skalanya Bos? Berapa node Bos? Berapa perangkat gitu? Kalau skala sih ya banyak gitu. Cuman kan gue nggak pure sales ya. Ada teman gue yang lebih fokus di sales, dia yang lebih hafal sih. Cuman dari sisi sales sih sebenarnya network Linksys masuknya banyak juga sih. Disebut juga. Sekalian nggak apa-apa. Nah, gue nggak tahu ya. Gue kan taunya Linksys. Gue nggak tahu Linksys itu ada produk enterprise-nya nggak sih? Atau dia Soho? Sekarang kan di Linksys dia segmennya kan home sama small medium business ya. Cuman kan yang baru si Fortinet itu invest ke Linksys sekarang. Jadi mungkin ke depan produk-produknya Linksys bakal ada kontribut dari Fortinet, jadi bakal ke arah security juga gitu. Oke, jadi lewat marketnya Fortinet juga kali ya? Mungkin, tapi belum fix sih, karena kan dia invest baru di bulan awal tahun lah, di awal tahun dia invest pertama, pertengahan tahun dia invest kedua. Ya. Jadi udah Linksys itu kan dulu Cisco, terus Belkin International, terus dibeli lagi sama Foxconn. Terakhir diinvest lagi sama si Fortinet. Jadi si Linksys sekarang punyanya ada 2 nih di belakangnya, ada Foxconn sama Fortinet. Linksys nih ngikut aja, mana yang duitnya gede dia ikut ya. Fortinet masuk biar Linksys nggak bikin produk enterprise. Bisa jadi. Udah nih Linksys nih ini banget nih gitu, biar nggak bikin saingan FortiGate gitu. Oke, thank you. Nah, sekarang baru nih kita ngomongin hobi mahal teman-teman semua gitu ya. Kalau gua sih sebelum kesana mungkin kita sepakati dulu kali ya. Kita biar dianggap pinter gak? Kita definisikan dulu apa itu hobi. Lalu mahal itu semana gitu. Yoi dong. Orang S2 memang berbicaranya beda ya. Dosisnya memang beda. Hobi mahal di sini kan. Iya, karena kita ini kan orang
gua sama kakak tuh orang yang nggak punya hobi, ya kan? Apalagi mahal gitu, hobi aja nggak punya. Kalau menurut gua hobinya adalah kegiatan atau kegiatan yang bukan kegiatan berdasarkan kebutuhan ya, kebutuhan ke arah apa sih, kebutuhan dasar gitu ya, iya nggak sih? Kalau sih lebih sesuatu yang menyenangkan, Bos. Oke. Lebih ke hiburan yang menyenangkan, gitu kan. Dulu gue punya hobi. Apa? Ngoprek Linux. Semenjak jadi pekerjaan itu bukan hobi lagi. Nah, kalau menurut gue gitu. Jadi kalau udah terkait kerjaan, menurut gue sih nggak cocok dibilang hobi. Iya. Jadi sekarang nggak punya hobi. Iya. Tapi tetap gue masih bisa punya hobi. Gimana? Kalau kita mulai Om Ipe deh. Om Ipe kalau menurut gua, karena gua lihat di timeline dia itu hobi dia kalau menurut gua itu motor cross itu. Motor cross. Kotor-kotoran yang dioprot itu kan mahal itu. Itu nggak murah. Itu salah satunya. Ya, apalagi? Hobi gue dari dulu itu cuma ngoprekin doang dari yang peralatan yang gue sekarang ada. Dan alhamdulillahnya itu didukung mereka yang katakanlah mensupport gue nih. Ya. Itu yang benar-benar orang mendukung. Nah udah akhirnya gue dihibahkan beberapa peralatan, akhirnya gue oprek, gue record. Ya. Ya walaupun itu bukan endorse, bukan. Itu berarti masih bisa hobi sih, masih menyenangkan itu. Gua kalau ada orang yang support gitu kan, terus ngasih perangkat, itu bisa jadi hobi juga, Bos. Cuman kayaknya kan karena kita lebih akhirnya mikirin tertarik pada duitnya kan sekarang kan. Untuk saat ini gue sih nggak sampai ke sana arahnya, karena itu udah bukan ranah gue lagi. Enggak. Jadi gue masih memisahkan ranah gue mana ranah yang urusannya jualan, karena kan gue nggak ada kepentingan di sana. Ya. Gitu. Kalau gue kenapa kepentingannya itu cuma research and development, apalagi terutama di self development, jadi pengembangan diri sendiri dulu. Gitu, lebih ke self developmentnya sih. Karena apa? Tanggung jawab pada saat kita mengerjakan sesuatu, nah simulasinya dari situ dulu, pengetahuannya dari situ dulu. Itu kan sebuah hobi yang katakanlah dibilang bukan hobi, tapi itu suatu pekerjaan, tapi bukan kerjaan, kan lucu. Oke, berarti motif Bang Ipe itu apa istilahnya, ngoprek ya. Itu belum ada opportunity-nya. Kalau gua kan ngoprek saat ada opportunity-nya gitu. Nah, kalau Bang Ipe apa? Sama, gua juga gitu. Gitu kan? Karena kan gua nggak mau nih ngoprek sesuatu yang nanti nggak jadi duit. Opportunity-nya ada, Om. Apalagi opportunity-nya itu dalam artian kita bisa menjelaskan suatu produk yang mereka pakai sama yang pada saat kita ngoprek gitu. Ya. Tadi yang gue bilang, gue sama Tian mungkin lebih bukan hobi karena kita lebih tertarik sama duitnya, opportunity-nya artinya. Iya. Kalau kita akan ngoprek ketika itu ada pancingannya, ada gula, ada semut gitu. Iya, tapi kalau Bang Ipe emang kelihatan maksudnya dibela-belain sampai bikin bangun. Di otak gua nggak masuk. Iya, kalau di rumah gitu kayaknya enggak. Bener, kalau gua sih kayaknya dia orang ngapain sih gitu, Bang. Dalam rangka apa lu ngeluarin duit gede gitu kan? Buat itu kan berarti hobi dong, nggak cuman karena itu karena uangnya benar-benar dari pribadi gua. Iya, nggak pribadi gua, bukan dari fasilitas siapapun gitu, tidak ada fasilitas siapapun, tapi ada yang mendukung itu. Ya. Gitu. Oke. Berapa, Om? Buat yang ini dua hal ya. Yang pertama yang motor dulu ya. Motor itu berapa kalau di ini? Ini bisa aja, kalau malu-malu pakai rentang aja. Kalau motor terutama motor tua. Ada motor tua, ada motor trail. Oke, yang trail. Jadi sebelumnya hobi gua adalah di Honda CB. Nah, itu Honda CB. Ya. Itu salah satu pertama kali yang memicu gua ke hobi
itu pertama kali. Jadi ceritanya dulu itu gue ada satu keinginan kok promotor 2 orang itu kok ini banget gitu, saling bantu. Nah dari situ gue awal mulanya. Nah ya itu Honda CB itu. Terus bisa jadi trail? Kenapa bisa jadi trail? Karena bisa jangan. Kenapa bisa jadi trail? Waktu itu cuman hanya sekedar ngikut waktu itu. Waktu ngikut, tapi ada efeknya bagi gue, ada dampaknya bagi gue. Dampaknya ya itu tadi, gue nggak biasa sering bergerak, ini jadi gerak. Apalagi ada beberapa pesan moral di sana. Gokil. Nggak bisa diiniin. Apa? Sampai sekarang lebih ke sana. Apa itu pesan moral dari apa? Contohnya satu, jangan pernah mudah menyerah pada saat ada beberapa rintangan di depan. Itu salah satunya. Terus yang kedua, kerja sama tim. Oh itu nggak bisa sendirian ya? Hobi yang nggak bisa sendirian. Kalau sampean sendirian Pak, nangis Pak kalau di hutan, siapa yang mau nolongin? Ya. Oke. Itu yang kedua. Ya. Terus pada saat kamu lelah, jangan pernah untuk mengistirahatkan seluruh badan. Entah itu otak, badan semuanya harus diistirahatkan. Jangan dipaksakan. Tapi yang paling penting adalah refresh otak kita pada saat kerjaan kita sudah numpuk. Itu yang terpenting sih sebenarnya. Ya. Nah, tapi kan resiko kecelakaannya itu menyenangkan kali. Maksudnya apalagi tadi Om Ipe punya motif atau filosofi dari hobinya itu kan. Cuman resiko kecelakaannya, dan saya pernah lihat juga itu kan serius banget gitu itu. Iya kan? Nah, setelah kejadian itu masih mau gitu, masih melakukan. Setelah insiden ya. Insiden dulu terapi itu 1,5 bulan, ya. Istirahat 1,5 bulan, jadi total 3 bulan. Ya. Setelah itu ngatur lagi. Oke, berarti emang suka. Nah, berapa tadi yang nambahin nggak dari yang tadi dikasih temen karena sebagai ucapan terima kasih, terus ada komponen yang ditambahin nggak, Om? Untuk yang mana nih? Yang trail apa yang mana? Yang trail. Oh, yang CB juga itu ya? Yang trail aja deh, kayaknya lebih trail kalau memang itu anuan gue sendiri. Gue punya trail juga. Nah, kan nggak masuk akal ya kalau cuma nggak hobi itu ya motor cuma satu lah gitu kan. Kalau ini kan 2 plus Honda CB tadi. Itu tiga-tiganya langsung biar Oke. Berapa itu totalnya? Yang nggak bisa ditotal itu CB. Oh, karena nilainya nggak ternilai, apa? Nggak ternilai. Oke. Sampai sekarang ini, gue terakhir touring 2017. Itu tahun berapa sih Honda CB? Honda CB tahun berapa? Honda CB gue ini tahun 82 suratnya, tapi sudah di swap engine. Itu ke Tiger, dan suratnya pun berganti Tiger tahun 96. Gokil. Jadi Honda CB mesinnya Tiger. Sekarang udah Tiger Pure. Waduh. Ini Tiger Pure karena apa? Dulu gue beli suratnya itu Yatin Piatu. Yatin dulu sih, baru Piatu. Oke. Kalau orang bilang tuh ST. Jadi cuman hanya suratnya, cuman hanya STNK doang. Oke. Dulu terus gue oprek mesinnya, karena ada temen yang dia cuma hanya butuh dalemannya mesin untuk dijadikan trail. Nah akhirnya crankcase sama surat-surat sama rangkanya gue beli. Gue jadi karena CB gue udah Tiger, ya udah gue taruh situ, jadi suratnya jadi Tiger itu. Itu. Jadi berapa Om totalnya Om? Aduh, nggak ternilai sih kalau gue bilang Om. Yang trail deh, 2 trail itu berapa? Kalau mau mulai? Kalau mau mulai 80 sih, nyampe nggak? Nggak sampai. Gue aja nggak sampai. Masa? Itu kan karena
Itu kan banyak karena banyak yang ini kan, dihadiahin kan. Kalau mau mulai. Itu beda, nggak ada hadiah. Kalau hadiah itu server ini sama rack. Oke. Sama rack ini nih. Berapa itu yang motor itu? 20 nggak nyampe masa? Nggak sampai. Gue beli motor itu 12 juta. Oke. 2 biji? Enggak, 1. Dua motor, jadi KLX tahun 2009. KLX 2009 itu gue beli 12 juta. Nah, setelah itu gue upgrade karena dia bannya masih kecil, karena gue suka yang besar-besar. Oke. Nah, jadilah bannya agak besar, itu kalau gue total sekitar 2 jutaan. Terus gue upgrade lagi untuk offset ban depan. Itu buat pengendalian di stang sih. Nah, itu 2 juta, 1,8. Nggak sampai 20. Jadi 16 juta. 16, itu yang satunya. Satu lagi. Oke. Lagi, itu Honda GS 100. Ya. Tahun 86. Oke. Tahun 86. Modifnya? Gue modifikasi sekitar 5-10 jutaan. Belinya berapa? Belinya 2,5 juta. Oke, gokil. Cuman tetap aja kan harus modif keluar duit juga, dan itu lumayan sih kalau. Oke, kalau server dan lain-lain yang tadi buat riset, buat R&D. Kalau buat R&D, harganya untuk masing-masing server, bukan server ya, tapi mini PC. Karena dulu gue lebih senang mini PC yang minimalis, gimana caranya supaya bisa dipakai virtualisasi. Ya. Terutama pemilihan di di prosesor itu CPU ya. CPU itu kan pasti ada ininya tuh, ada core SSE, PTX. Oh ya. Nah, dari pemilihan itu ada yang dari Korea 2 biji yang dioptimize. Gue dulu beli sekitar 6 jutaan, itu cuma hanya tetelan dari Korea. Ya. Itu dari pribadi gue sendiri semuanya. Oke. Terus gue beli lagi, ada yang nawarin, lu mau beli PC ini nggak? Gue beli berapa? Udah seberapa lah? Ya udah, gue hargain sekian, mau nggak? Ya udah, gue kirim 2,5 juta waktu itu gue dikasih. Gue beli 2,5 juta. Ya. Terus, ini beli PC. Beli PC. Ya. Terus gue beli lagi yang upboard. Nah, upboard gue beli itu sekitar 2,6 something. Ya. 2,6 juta. Ya. Itu kecil-kecil dulu. Oke. Nah, routernya yang mahal. Oke. Routernya yang mahal, yang Tenji itu sekitar kemarin 4 jutaan kalau nggak salah. Ya. Tenji. Ya. CRS 309. Ya. Terus yang mahal lagi CCR 1016. Oke. Udah tahu lah pasti harganya. Ya. Itu kayaknya udah 25 jutaan lebih deh, 30. Enggak, totalnya. Itu di tahun pertama tuh. Di tahun 2018. 2018. Oke. Terus awal pandemi. Awal pandemi, oke. Karena apa? Ada rasa kangen. Kangen ke data center. Ya. Jadi terus data center. Jadi agak lucu sih alasannya. Gue kangen data center nih. Ya udahlah, gue bikin data center sendiri di rumah. Oke, yang 30 jutaan itu bertahan berapa lama? Dari 2018 sampai 2019? 2019. Setahun lah ya. Iya, maksudnya setahun. Belum upgrade lagi jadi sampai ada rak dan lain-lain. Upgrade lagi, gue beli Ryzen 4350 Pro. Itu gue ngerakit sekitar 6 jutaan. Nah, yang mahal itu yang ini, Om. Ya. Command center. Oke. Itu ada berapa sih? 4, 5 ya? 4. Oke. Satu CPU. Oke. Satu CPU dan Hackintosh.
Kenapa kok high quintas? Ya. Nah nih, kenapa? Gara-gara kalibrasinya semuanya berantakan selain high quintas. Kalibrasi antar monitor. Oh ya. Itu gara-garanya. Jadi gue dulu pernah pakai Federa. Ya. Wah udah kalibrasinya hancur. Ya. Gitu kan? Ya udah, karena gue udah biasa pakai high quintas, akhirnya gue buatlah high quintas. Sampai sekarang latest update di Monterey. Ya. Ini yang mahal sih sebenarnya, ini yang mahal ya. Ya. Ini aja sekitar di total sekitar 20-25an. Ya. Oke. 25an, kemarin 32. Ya. Oke. Tadi server barunya berapa? Kalau server gua ada salah satu yang support gua, akhirnya gua dikirimin rack sama beberapa server. Apa motif dia bantuin Bang Ipe? Nah, gua juga sampai sekarang udah nggak tahu. Kayaknya kan pasti kalau nggak ucapan terima kasih, nggak mungkin dong nggak ada ininya. Atau karena memang teman deket aja atau apa? Maksudnya? Kalau deket sih nggak saya ini, tapi gua alhamdulillah sih masih ada orang baik yang masih support gua untuk R&D gitu. Karena gue kangen waktu itu, alasannya memang gue kangen data center. Ya. Iya, akhirnya ada yang bantu ngirimin server, ada yang ngirimin Ya. Oke. Buat gue ngitung cepet aja tuh buat tadi semua peralatan R&D-nya itu sekarang udah lebih dari 60 juta gitu. Kalau misalkan itu adalah 10% dari penghasilannya, kita tahu kan berapa gitu penghasilannya. Iya dong, tidak mungkin itu tidak pakai uang kan gitu. Keren Bang Ipe, thank you. Hah? Kak, lu kalau punya duit. Nah, bayar listrik berapa setiap bulan, Bang Ipe? 1,5 bulan. 1 juta setengah. Setiap bulan? Setiap bulan. Luar biasa. 1,5 juta itu berarti udah bayar SPP-nya berapa gitu ya, kalau di kampus-kampus tuh udah paling mahal tuh. Makanya, ini kalau misalkan di tempat gua, SES-nya itu udah upper one gitu kan. Iya. Sosial ekonomi statusnya udah di atas itu. Iya benar. Iyalah. Siapa yang bayar ini? Lu kalau gaji lu UMR, nggak mungkin dong lu bayar listrik 1.500.000, nggak mungkin dong. Kita satu data centernya tier berapa itu? Tiarap. Oke, thank you Bang Ipe udah sharing ininya, nanti balik lagi. Mas Ari, gimana Mas? Hobinya apa nih? Lu mewakili anak muda lah. Apa? Ngoprek juga hobinya? Enggak, kalau saya rajin ngoprek. Nah, selain rajin ngoprek, saya rajin bermalas-malasan. Jadi, ya, jadi sebenarnya rajin atau malas tuh. Iya. Nah, malas yang rajin. Untuk support itu, kalau saya spend uang, itu di fasilitas multimedia. Nggak fasilitas multimedia lah, bilang fasilitas saya pribadi. Kebetulan rumah kan 2 lantai. Ya. Lantai kedua tuh full saya sendiri gitu. Gokil. Jadi itu rumah lu sendiri atau rumah orang tua? Rumah orang tua. Cuman kan kalau di Batak kebetulan saya anak paling kecil. Iya. Rumah jatuh ke saya jadi. Oh gitu. Oke lah. Dia memanfaatkan ini ya, tradisi ya. Serius. Kalau orang Batak ada 10 anak cowok, anak cowok terakhir yang paling kecil itu udah pasti dapat rumah. Oh gitu. Nah, jadi semua berebut jadi anak paling kecil ya. Ya juga bisa lah. Hati-hati Mas, hati-hati terancam dibunuh. Sayangnya yang di sini nggak ada yang cewek nih. Oke. Apa aja bentuknya apa? Bentuk yang dibeli. Yang pasti tiap bulan langganan kayak
Spotify, YouTube, HBO, Netflix. Saya hampir punya semua kebetulan. Oke. Anak muda banget. Ditonton semuanya, Mas. Ditonton. Semuanya. Terus kan barusan lagi nonton Shang-Chi itu. Oke. Itu TV di layar, TV di belakang berapa inci tuh? 55. Gokil. Oke. Jadi kalau gue tidur itu langsung hadap ke TV. Iya. Nah, ya TV, terus audio, termasuk beli AC itu dimasuk hitungan lah ya. Iya. Walaupun suka bumi saya di bawah kaki Gunung Salto, tapi udah panas loh karena jalan tol. Iya. Ya apalagi ya paling sisanya ya peralatan kamera sih. Nah, itu kamera. Gua nggak paham kamera. Berapa lu punya? Udah pasti mahal kan? Berapa? Lu punya kamera berapa? Terus apa peralatan kayak lensa berapa gitu? Kameranya dulu ya. Oke, liatin dong. Kalau yang ini cuman satu doang di sini. Karena raknya yang paling besar di bawah ini. Wow. ini jiwa-jiwa kesombongannya mulai terpancing. Tunjukin. Ini murah kok. Kalau ini itu maksudnya bukan ini ya. Kalau di kelas fotografi ini murah. Ini cuman tanpa lensa ya. Tanpa lensa itu waktu kayaknya 11 atau 12 deh. Kayaknya 11. Oke, siap. Lanjut. Satu motornya Bang Ipin. Tapi yang itu nggak diisi bensin. Oke, itu satu. Gua 700D yang DSLR-nya. 700D terus GoPro 2. Gokil. GoPro karena GoPro 5 sih, masih GoPro 5. Oke. Wow. Nah, 2 ya paling memang ada satu set untuk studio gitu loh. Di lantai 2 juga? Enggak. Nah, itu puji Tuhannya di rumah yang lain. Jadi gue baru beli rumah. Weh. Gokil. Rumah itu ya satu kamar buat tidur, satu kamar tuh studio. Gitu, sama tempat belajar. Ya, sisanya ya lensa-lensa lah. Ya, belajar apa aja. Nah, lensa-lensanya itu yang lumayan sih sebenarnya. Paling mahal ya 25 lah, 25 kita pilih. Data center itu kalau Buset. Oke, berapa totalnya? Itu lebih dari hampir 150 juta kayaknya. Iya nggak sih? Ya kalau dihitung rumahnya ya iyalah. Enggak, apa tadi yang peralatannya selain di rumah hampir 100 juta kayaknya kalau mau di lebih ya. Kayaknya kalau kamera mungkin ya hampir 100 lah total. Terus peralatan kameranya, Bro. Kameranya, lensanya yang ditanyakan sekarang. Total lensanya berapa? Itu all semuanya. Lensa kamera itu semua ya 100 lah. Hampir tapi belum sampai lah kayaknya. Dan itu lagi pada mau dijualin semua karena sekarang kayak nggak pernah gitu. Dulu kan sering ada event-event apa gitu, suka bikin dokumentasi. Sekarang kayak malas gitu loh karena handphone sekarang kan udah bagus ya. Handphone kan udah bagus lah, pencahayaannya udah lebih oke lah. Gue pakai Samsung S20 udah agak stabil. Paling tidak jadi rare item lah. Ya. Sebagai para koleksi. Bentar, tadi lo nyebutin handphone lo udah bagus. Apa tadi handphone lo? S20. Tapi pernah tahu nggak? Kalau nggak ada Michael ya, Michael tuh tahu alasan gua kenapa pakai S20. Iya, apa? Emang bagus. Bukan masalah bagus. Iya, apa? Kecil. Iya, kecil. Iya. Ya, terus? Kadang dibanding handphone sekarang kan gede-gede badak semua tuh. Iya, benar. Nah, kebetulan itu yang prosesornya tinggi. Nah, itu S20. Lu tahu nggak handphone lain yang kecil juga? Gua kasih tahu ya, Nokia C2 harganya tuh cuma 1.500.000.
Tapi kan lu juga nggak mau dong. Lu nggak mau dong. Lu harus S20. Tuh apa tuh? Redmi. Berapa harganya? Nih 10 ini Redmi 10 jadi setengah. Mati lo, Ari, mati. Enggak, saya ada handphone lagi kok yang Samsung zaman dulu banget, Galaxy Mini 2. Ada belinya pas awal-awal. Galaxy Mini. Oke, tadi kamera sama aksesorisnya 100 juta. Entertainment lo peralatannya gua rasa sih nyampe 20 juta kali ya. Ya nggak sih? Atau 15-an, 15. Kalau dihitung TV ya sekitar belas lah. Ya, belasan. Terus handphone lu punya berapa? Nas dihitung nggak? Nas multimedia karena saya naruh foto di situ. Punya Nas sendiri berapa kapasitasnya? Nasnya nggak gede kok, cuma 2 tera sih. Anjir, nggak gede 2 tera. Tapi itu Oke, berapa Bang Icu? Iya dong. Di rumah gue nggak ada Nas. Ya. Waduh. Enggak, kalau NAS memang kebutuhan karena dari gua punya foto keluarga itu dari tahun 2004 sampai sekarang foto video semuanya komplit. Makanya butuh NAS. Ya. Tapi kadang suka sama apa keponakan itu kan di setel di TV gitu kan masuk ke TV jadi NAS itu. Ya NAS paling hampir 10 lah. Ya. Karena harddisk doang kan. Gokil. Handphone lu ada berapa? Handphone yang aktif 2. Soalnya yang udah pensiun gitu loh. Iya, S20 dua-duanya. Enggak, satu Oppo. Oke. Ini Oppo juga nih, teman-teman pasti keren nih. Ini handphone unik. Iya, ini Oppo-nya juga bukan Oppo apa serinya? Jadi kameranya muncul gitu loh. Keren kan? Oh. Iya, kameranya bisa naik turun. Enggak, lu mau bilang itu Oppo yang seri mahal kan? Maksud lu kan? Gua beli 3 juta, serius gua beli 3 juta pertama kali launching 3 juta. Iya, oke. Cuman handphonenya harganya berapa? Total semua handphone. Total handphone dia berarti lu berapa ya? Berapa sih nyampe 30-an itu gua. Iya, S20 tuh berapa sih? 20-an ya? Enggak. S20 aja loh, bukan S20 Ultra, bukan S20 aja. Iya, S20 15-an. Iya, 14 sih. Oh, iya kan, 15. Tambah Oppo lu 20 jadi sekitar 18-an juta, 20 juta lah. Jadi lu kalau pergi Galaxy Mini 2 juta lebih mahal dari data center gue ternyata. Jadi lu kalau jalan ke Indomaret, itu lu bawa di kantong lu tuh 20 juta tuh barang-barang lu. Dan di dalamnya ada password servernya, Bos. Iya. Di dalamnya ada passwordnya. Mahal. Oke. Anak muda di sini nih, di gua kan tinggal di Sukabumi nih. Iya. Komplek pabrik kan. Yeah. Anak pabrik sini juga handphonenya keren-keren, serius. Yeah. Kalau kita ke counter ke pasar Curug tuh kan counternya ngejajar tuh. Yang kalau kita masuk ditawarin apa? Kak, ini iPhone 12-nya udah ada, iPhone 13-nya udah ada. Serius. Apa motif lu? Jadi lu mengikuti standar di sekitaran rumah lu gitu? Enggak, maksudnya kalau handphone tadi kan, kalau misalkan dibilang takut ada yang impact banget, karena di tongkrongan juga handphone aku itu masuk yang agak bawah. Oke, kalau handphone mungkin pasti dipakai kerja kan, aktivitas harian. Cuman tadi menurut gua peralatan entertainment lu sama kamera itu gila sih kalau menurut gua. Maksud gua belum pernah kepikiran kalau punya duit 120 juta tuh bakal beli itu. Lu apa kalau punya duit? Lu kalau punya duit 120 juta mau ngapain lu, Kak? Lu beli kambing kan paling kan? Beli kambing kan lu? Enggak lah. Beli sapi apa lu? Beli saham, Bos. Oh, beli saham. Tapi turun. Oke. Saham turun.
Trading ngeri Mas Kakak. Iya, trading itu tidak seindah iklan loh trading itu. Lanjut. Oke, thank you. Kita bahas masalah trading. Iya. Kita bahas masalah trading. Oke, kita ke yang senior lagi kali ini, Mas Didit. Pak Didit. Ya. Apa Pak hobinya Pak? Hobi. Nah, makan dulu dah. Apa? Kalau di rumah itu cuma ini. Apa tuh? Gelas ya? Oh, kopi, peralatan kopi. Oh, Jadi awal dulu beli itu yang mau kapot yang gede itu salah beli itu. Dia beli yang kecil malah beli yang gede. Terus akhirnya beli ini. Ini kecil ini beli lumayan dulu. Oke. Nano Presso. Ya. Itu buat ngocok kopi gitu Pak? Bukan, buat espresso makernya. Ya. Oh. Tadi yang alat salah beli berapa tuh harganya? Jangan diginiin nih, kagak enak nih. Lihatnya. Lihat. Awalnya salah beli, lama-lama semuanya dibeli karena salah terus. Iya. Jadi salah beli murah cuma 150 itu. 150.000. Oke. Terus ya udah beli lagi 1 juta. Udah yang benar tuh. Hah? Udah yang benar barangnya. Oke. Kayaknya ya masih ada plan tapi masih tahan dulu lah gitu. Terus yang tadi yang apa? Yang kayak botol itu? Yang itu ini grinder. Berapa? Awalnya beli grinder yang tangan tapi kurang halus. Alasan lagi kan? Grinder tangan itu setahu saya bisa disetting Pak bawahnya Pak. Enggak ini yang apa? Yang burnya pakai ini yang apa? Keramik bur bukan yang aluminium. Bisa disetting sampai yang paling halus. Oke. Dia ya udahlah beli grinder ini aja, mesin aja capek juga kalau grinder pakai tangan. Oke, berapa grinder? Kopi itu penyakitnya, salah beli alat. Berapa grinder mesin harganya? 500 lah. Oke. Terus? Ya ujung-ujungnya nambah ke Cup-cupnya, oke. Sampai ini nih. Ya. Ini terakhir yang dibeli nih. Apa tuh? Bentar. Vietnam Drip. Oh. Ya. Oke, berapa totalnya? Nyampe 5 juta ya kayaknya ya? Lebih ya? 5 juta lah. Lebih ya? Kalau saya sih hobi ya paling inilah minimalis ya. Ya. Tapi ada yang lebih mahal lagi tuh di bawah. Apa tuh? Kucing Mas. Oh, kucing peliharaan. Iya. Ada berapa, Pak? Ada 6. Itu bikin peternakan. Ini boleh. Kalau ternak nih gimana? Enggak, ini ceritanya ada kucing komplek ini yang lahirin di rumah gitu loh. Ya. Sama anak minta di keep lah di ya udah. Ya. Iya diadopsi, ya udah adopsi. Itu aja mulai awal beli itu cuman yang beli bak kotak itu yang harga puluhan ribu. Terakhir itu beli kandang ukuran hampir 1 juta. Berapa kandangnya? Kandang ada 3. Oke, buat gantian ya. 3 yang harga 300-an, 2 600, yang ini 700 apa 800 ya udah juta lebih. Ya. Liter box itu ya sampai 500. Nah, ini yang gede lagi. Pakannya ini. Iya. Sama pasirnya. Itu sama udah pasti itu, beneran. Itu sama listrik gimana, Pak? Ya. Berapa? Biaya listrik gimana? Iya, listrik guys serumah aja maksimal 300. Oke. Sama pasir itu
700 800. Udah gitu bukan dimakan sama istri sama anak, lagi dimakan sama kucing kan. Luar biasa. Kenapa kucing dan kenapa harus 6? Ya itu tadi review ini kucing komplek lahir. Iya. 6 gitu. Oh, 6-6-nya diadopsi. 6-6-nya ya diadopsi aja sama anaknya suka, makanya diadopsi. Oh, jadi motifnya lebih ke nyenengin anak ya? Iya. Tapi ujung-ujungnya ngerepot bapaknya. Ya udah, daripada daripada nyesel gitu keluar 800.000 sebulan, ya udahlah ini hobi gua juga lah gitu akhirnya. Oke, thank you Pak Didit. Ya apalagi? Oh masih ada nih. Apa? Nah kalau ini masalah juga ya ngoprek itu ya, ngoprek karena bisa jadi duit itu. Iya. Kalau Om Ipe kan ada hibaan, server. Ini kebetulan kalau saya di kantor itu ada komputer nganggur. Ya. Jadi apa? Terakhir misalkan butuh ini runner untuk GitLab sama Jenkins. Ya. Ambil satu nganggur itu taruh. Masih kurang, tambah satu lagi. Ini yang terakhir jadi korban itu komputer desain. Tempat saya komputer desain itu kan speknya paling gede. Termasuk VGA-nya juga gede ya. Ya. 4G. Ujung-ujungnya jadi apa? Jadi ini OpenStack all in one. Oke, buat riset sendiri. Baru saja kantor butuh ini ya udah ini OpenStack udah pakai lah. Gitu. Tapi buat pekerjaan kantor atau bukan itunya risetnya? Ya kan ujung-ujungnya buat jadi duit gitu. Oh gitu, duit pribadi ya, bukan duit kantor. Iya. Bisa kayak gitu lah. Nanti bos di kantor nonton video ini loh. Oke, thank you Pak Didit sharingnya. Kita ke yang muda lagi kali ini. Dendi kali. Dan gue tak setahu gue lo hobinya kamera juga ya? Mahalan mana kamera lo sama kameranya Ari tuh? Wah jauh Pak. Ari lah. Dia langsung minder. Oke. Apa hobi lo dulu? Kamera? Ya sebenarnya hobi itu gonta-ganti sih saya Pak. Jadi dulu pas sebelum pandemi sih saya kan biasanya sering jalan-jalan tuh Pak ya. Iya benar gue tahu. Setahun bisa berapa kali Den lo jalan itu? Ya minimal setahun cuti panjang lah Pak. Dan itu lo ini ya apa tuh kayak tour gitu ya? Biasanya sendiri sih Pak saya. Iya. Nggak pakai tour agent gitu. Ya. Makanya pas itu saya butuh kamera sih buat dokumentasi, jadinya untuk support gitu sih travel itu. Makanya saya beli kamera. Kameranya juga entry level aja sih Pak. Oke. Ya nggak apa-apa lo sebut aja, nggak usah minder sama punyanya Ari. Iya saya minder sama Mas Ari. Kamera saya masih sama dari dulu, beli lupa tahun berapa. Cuma dulu kayaknya pas masih in-nya tuh Sony A6000 dulu Pak. Oh itu udah kill itu. Udah keren itu levelnya. Dia masih mencoba. Levelnya menurut Dendi ya Pak. Iya. Zamannya. Percaya kalau orang beli Sony udah bukan nggak mungkin orang yang nggak punya duit kalau Sony. Kalau gua kan Canon. Yoi. Tipenya Canonnya yang mahal tadi Pak. Enggak, M50. Ini jadi berantem gitu, mahalan punya gua. Dan lu beli kamera itu karena alasan hobi lu yang utama yaitu jalan-jalan tadi ya? Ya dulu pas sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan Pak, ya. Dulu pas zamannya masih komunitas, masih sering bikin acara offline. Terus saya bantu tuh dokumentasi juga, makanya itu lumayan juga tuh buat
ngambil dokumentasi event Glip terus OpenStack, itu lumayan kepake di situ. Jalan-jalan lu kemana yang udah pernah lu jalan sendirian gitu kan? Lu tipenya sendiri ya, lu urus sendiri semua gitu, travel apa segala macam, apa pesawat, penginapan segala macam. Cuma kalau jalan-jalannya sih sama teman cuma sendiri itu cuma sekali doang tuh waktu itu Pak. Kemana aja lu jalan? Jalan ya masih di Indonesia sih Pak, kebanyakan Pak. Keluar itu saya baru pertama kali tuh waktu lupa tahun 2018 atau 2017 itu backpacking ke Singapura, Malaysia, Thailand. Oke, terus? Pak nggak ikut ya berarti ya? Pak nggak ikut Pak, saya Pak nggak submit Pak. Oke. Itu sendirian, biaya sendiri? Itu biaya sendiri, cuma perginya bertiga sama. Iya, masing-masing biaya sendiri. Oke, terus? Ya. Yang di Indonesia? Yang Indonesia saya lumayan sih Pak, banyak Pak kalau di Indonesia. Oke. Kalau yang sendiri sih saya ke Belitung tuh sendirian Pak. Oh ya. Panas di sana. Liburan Mas Kakak. Terus? Di sini udah dingin terus, di sana nyari yang panas gitu ya. Iya panas di sana sini. Cuma sepi di sana, suasananya enak. Jadi tuh kalau lelah sama lalu lintas kota, wah di sana tuh tidak ada macet apa segala macam lancar. Iya. Betul. Terus hopping ke segala macam Pak. Paling jauh kemana? Paling jauh kemana? Maksudnya ke Indonesia bagian timur gitu, itu kemana? Ke timur saya belum pernah, paling pernah ke Jawa Timur tuh paling ujung Banyuwangi saya pernah. Oke. Apa yang lo habiskan di tempat tujuan lo? Maksudnya ada biaya apa lagi? Misalkan lo, gua sewa motorboat misalkan atau apa gitu aktivitasnya? Kalau aktivitas sih tergantung lokasi. Tujuannya ya Pak, tergantung tujuannya kayak misalnya di Belitung, kayak kan di sana enaknya island hopping. Nah itu saya nyewa perahu tuh sendirian tuh satu kapal. Gokil. Itu nggak ada sendirian banget. Jadinya sendirian saya sama awak itunya aja. Sama abangnya gitu. Kapalnya doang ya, iya. Berapa sewa kapal itu? Agak absurd ini. Berapa sewa kapal? 400-an Pak satu kapal. Oh gitu. Oke. Sejam. Enggak seharian. Sampai puas lah dari pagi sampai sore. Oke. Sekarang masih seneng jalan-jalan enggak deh? Sekarang pandemi. Dia baru mulai lagi ya. Lo pandemi gitu kan. Lo ngerencanain akan jalan-jalan. Lo ngerencanain akan jalan lagi. Sebenarnya harusnya tahun ini saya jalan dulu Pak. Kemana tadinya? Jadi saya mau touring ke Banyuwangi juga cuma pakai motor. Oh. Dulu kan naik dari kereta Jakarta. Dari Cibinong. Dari Cibinong ke Banyuwangi. Den. Ya, Mas. Di Banyuwangi itu sudah ada bandara. Di bandara Mas. Sana pesawat. Jangan Den. Jangan enggak bakal masuk angin ya. Benar. Apa sensasi yang lo dapatkan dengan berlelah-lelah motornya? Kalau Om IP kan motornya di off-road. Itu bisa dipahami karena suasana berbeda dari jalan raya. Kalau lo biasa motoran di jalan raya, lo tetap motoran di jalan raya, cuman rutenya lebih panjang aja kilometernya lebih gitu kan. Apa sensasi? Sama kayak gue pas waktu gue turun. Itu gue dari Malang, arahnya ke utara dulu, baru pulang ke selatan. Iya nggak? Muter. Oh. Muter 24 jam tuh. Gue nggak cuma muterin doang udah seret. Balik lagi selama 24 jam. Tapi kan ada target off-roadnya kan, kalau Om IP kan? Nggak ada. Oh. Itu masang router. Targetnya apa? Masang router. Lah itu mah kerjaan. Itu mah kalau support yang suruh muter harus sampai mah. Kalau nggak sampai nggak tahu. Kalau tapi bisa masang router sekalian nggak di sini? Oh. Jadi di tas itu router isinya.
baju, bawa minum, router. Nggak ada bawa baju, orang 24 jam penting gue turun dibayar gitu aja. Oke, dan apa sensatif itu kan bakal seharian lebih kali ya, sehari semalam kan? Gue yakin lebih kan 2 hari ya. Banyuwangi 3 hari kali. Apa? Tergantung tergantung orangnya, santainya gimana, mampir enggak gitu, target. Ya saya nikmatin aja sih Pak. Lu punya motor berapa? Pelan-pelan. Dan motor lu ada berapa? 1 aja Pak. 1. Berapa harga motor lu? Motor saya Pak, 3 juta aja saya Pak motornya Pak. Seriusan? Gak mungkin lah motor. Seriusan? Iya, beli second. Bodong. Oh, beli second. Beli bodong. 3 juta. Pak Mega Pro Pak, 2012 Pak. Dari yang kenal? 3 juta. Iya, dari saudara saya beli second. Belinya nodong itu pasti. Enggak iya. Pakai pisau. 3 juta. Murah Pak, hobi saya murah-murah. Oke, dan dengan motor 3 juta lo itu lu mau ke Banyuwangi itu? Ya rencana gitu. Sesuai dengan hasratnya lah gitu. Berarti jangan bodoh cepet penting jalan. Iya. Karena ada pilihan banyak. Lu bisa naik bis. Bisa iya, naik betul. kereta api. Udah pernah itu naik kereta. Nah, lu bisa optimal di sana jalan-jalannya. Kalau rumahnya di Cibinong, itu kan ada jembatan tuh yang di Cibinong pusat itu loh, yang pasar. Iya. Yang bis pada nongkrong. Kan tinggal naik bis, layang. masukin bis. Ada dari Cibinong. Yang Sumatera apa bawa di bawah? Ya ini temen orang bawa motor, ini bis. Oke. Siap. Thank you. Dan kayaknya emang hobi lu bukan mahal ya, tapi jauh dan capek aja gitu. Iya. Jadi lebih ke menyesuaikan kondisi juga Pak. Oke. Ini beda lagi nih ntar kan. Oke. Jadi mahalnya itu di lelahnya kayaknya kalau. Halo Pak Setiabudi, apa kabar Pak? Saya sangat terhormat sekali nih kedatangan YouTuber terkenal. Pak Setiabudi masih mute. Suaranya masih di mute. Oke, cek. Waduh, suara. YouTuber profesional beda banget ya. Suaranya aja cek gitu udah. Aduh, Pak Setiabudi apa kabar, Pak? Baik. Pak Setiabudi akan malam-malam nih. Ya, ini Pak. Biasa kita bikin keributan lah. Mau pada sombong hobi-hobi mahal mereka, Pak. Jadi iya pada pamer. Jadi ada momen pamer udah nih, aku paling mahal gitu. Lu cuma terkesima sama belakangnya aja itu. Lah boneka, lah kita biasa server itu boneka. Oke. Pak Setiabudi. Pak Setiabudi akan ada acara komunitas ya? Yang di PyCon sih. Ya, boleh diceritain Pak. Kapan tuh Pak? PyCon ID itu nanti di Desember nih. Jadi bakal ada event namanya PyCon Indonesia. Ya. Digelar di Desember tanggal 4 dan tanggal 5 Desember. Oke. Eventnya sih mestinya sih seru banget sih, karena untuk keynote speakersnya kita ada Mas Ainun Najib ya. Yes. Wah ini keren banget lah Mas Ainun ini. Ya. Terus juga ada Sebastian Ramirez ya, kalau teman-teman yang bermain di back end mestinya udah kenal ya, karena kan Sebastian Ramirez itu yang buat Fast API. Ya. Terus ada lagi Al Swigart. Nah, Al Swigart itu yang nulis buku Automate the Boring Stuff with Python. Oke. Harusnya sih seru banget sih. Ya. Karena keynote speakernya itu yang agak repot tuh schedulingnya, karena kan keynote speakernya dari 3 zona waktu yang berbeda. Ya. Dan ini agak tricky nih, makanya nanti sesi keynote-nya itu nggak bisa rututan. Oh gitu, ya. Virtual apa ya? Salah satu, jadi kayak
kayak Sebastian Ramirez misalkan, dia kan posisi di Berlin itu. Jadi keynote talks ya dia tuh nggak bisa di pagi hari, harus kita set nanti di siang hari, di jam 1 siang gitu sih. Ya. Tanggal kenapa nggak di-record aja Pak, biar bisa runutan, nggak di-record aja biar bisa runutan. Kita maunya sih sebisa mungkin live supaya nanti peserta juga bisa tanya-tanya langsung nantinya gitu. Iya. Ada apa ya, ada something different lah kalau live itu sebenarnya. Ada Q&A-nya ya? Ada Q&A-nya. Kayak gini Kak, kita Kak ngobrol gini gitu. Akan ada beneran nih ngobrol sama orang gitu. Kita mendekati lah ini. Tapi nggak sekeren itulah. Kita cuma bercanda. Kalau Pak Setiabudi serius semua ini ya. Oke. Ini menarik sih karena pandemi ini ya. Ini juga karena mumpung pandemi nih. Kayak Icon kemarin yang 2020 juga ya kita sengaja sih nembak beberapa speaker yang memang posisinya jauh-jauh nih. Karena kan apa ya? Jadi lebih murah kan. Kita kan nggak harus ngongkosin tiket pesawat dan ngurusin visa. Iya. Jadi lebih murah sebenarnya. Terakhir yang apa offline itu 2019 Pak ya, Surabaya ya kalau nggak salah ya. Itu di Surabaya itu. Ya. Karena waktu itu apa ya, ada event apa gitu di Surabaya. Cuman gue pas nggak bisa. Cuman gue notice juga tuh. Oke, Pak Setiabudi, terima kasih infonya. Nah, lanjut aja kali. Pak Setiabudi, hobinya apa sih? Sebagai YouTuber ya, selain koleksi boneka di belakang itu ya. Jurnal kali, koleksi jurnal. Apa Pak? Hobi ini sebenarnya ngomporin mahasiswa pakai Linux sih sebenarnya. Waduh. Susah Pak, juga. jangan susah Pak. Datangin Ukian aja Pak kalau ngomporin gitu Pak. Ini susah banget. Nggak tahu nih mahasiswa zaman sekarang ini susah banget ya diajak. Mahasiswa sekarang sudah instan Pak. Yang penting ada ya dipakai. Gitu ya. Nggak, kayaknya nanti ya pengalaman pribadi sih ini ya, ini ada alumni Maranatha nih, mungkin Pak Setiabudi juga kenal. Kalau saya ngomong Linux tuh dia langsung sewot gitu. Oh gitu. Enggak. Pas Setiabudi di Maranatha juga kampusnya? Iya, saya di Maranatha. Oh, berarti dia sewot kenapa? Karena setiap hari pas Setiabudi ngomongin tentang Linux kan. Dan saat dia keluar mau bahas yang lain nih, keluar aja deh. Ada yang ngomong tentang Linux juga. Jadi dia kesel gitu. Soalnya pas yang waktu itu apa ya, yang ini ya satu kantor tuh banyak yang pakai Linux gitu ya. Dia sendiri ya kayaknya Windows minded gitu ya juga. Ya. Pak Setiabudi, kalau peralatan YouTube Bapak berapa harganya? kita iya, coba Pak di apa ya, sebenarnya sih ini kok budget minimalis kok, harusnya sih nggak ini apa ya, karena sebenarnya yang kalau ini konteksnya untuk bikin konten ini pembelajaran ya. Kalau konten pembelajaran, kalaupun mau investasi itu paling fokuskan investasi itu di audio sih sebenarnya, di mikrofon. Iya, beda banget sih, celing banget ya suaranya ya dibanding saya. Ya terus Pak. Ini faktor pipe wire kayaknya ini. Iya, oke. Ya itu sih audio sih sebenarnya. Sisanya sih paling ini sih masalah konsistensi aja ya, konsistensi dalam. Kadang-kadang kan ini kalau dilihat sekarang kan orang kadang-kadang mau bikin channel pembelajaran kan ngelihatnya ke web programming Unpas ya. Unpas yang digagali kan. Wah, viewernya udah banyak, terus juga subscribernya banyak gitu kan. Tapi nggak pernah melihat bagaimana sih dulu Pak Sandika Gali dalam membangun web programming Unpas. Kalau saya pribadi, saya mulai mengenal Pak Sandika Gali itu atau mengenal channel web programming Unpas tuh sejak tahun 2015. Jadi saya tahu persis gimana jumlah viewer yang sedikit dan subscriber yang sedikit. Dan Pak Sandika Gali sendiri kan butuh waktu yang lumayan lama itu ya untuk bisa mencapai titik sekarang ini. Tapi kadang-kadang beberapa content creator edukasi tuh nggak melihat itu sebelumnya. Gitu. Akhirnya ya begitu ketika bikin konten terus tiba-tiba viewersnya sepi itu
jadi down dan itu sih itu jadi permasalahan. Tapi sama pas aku nganuin hobiku yang sekarang ini itu sampai tabela belum beli kamera. Ya nggak jalan aja. Iya. Berarti kita mending kah? Follower kita cuma 100 juga kita jalan terus kah? Kita konsisten. Masalah waktu doang kalau kata Pak Setiabudi. Dan kami nggak bisa topik-topik yang seberat Bapak gitu Pak. Kami sadar diri lah. Mungkin mana topik yang kita bahas dulu kan. Iya. Jadi yang aduh kami nggak bisa nih kayak Pak Setiabudi. Channelnya apa Pak? Channelnya Indonesia Belajar Pak ya? Indonesia Belajar. Tapi ya topik-topik yang aku angkat juga nggak ini kok sebenarnya, karena sebenarnya itu maksudnya sih topik-topik kuliah, perkuliahan, terus juga ya beruntung juga, ya bukan beruntung juga sih, tapi ini gara-gara masih ada relate-nya. Kalau gue kan nggak ada relate-nya sama sekali. Ya. Ya itu sih selama ada related dengan pekerjaan sih sebenarnya jadi lebih mudah sih. Saya nggak ada relate-nya sama pekerjaan. Iya. Itu soal pekerjaan sih asik sih sebenarnya. Terus apa YouTube jadi hobi Bapak selain kan pekerjaan harian ngajar Pak ya, dosen? Yep. Jadi YouTube boleh dibilang hobi nggak kalau? Iya bisa dibilang hobi juga sih, karena hobi yang menunjang pekerjaan ya. Karena gini, salah satu kendala utama ngajar di Indonesia itu adalah mungkin kalau ngikutin channelnya Pak Budi Raharjo juga, Pak Budi Raharjo sempat share ya di blog terakhir itu gimana Pak Budi mensimulasikan kelas online-nya dia itu loh. Ini loh kondisi kelas saya, kondisi kelas daring saya ya. Pak Budi bertanya ya, ada pertanyaan ya, terus diam 5 menit gitu. Dan itu memang yang terjadi di kelas gitu. Betul. Dan ini juga saya juga bingung ya, karena kayak untuk kelas saya aja, saya tuh nggak pernah marah-marah di kelas. Karena saya pikir juga marah-marah juga tidak membantu orang jadi paham kan sebenarnya. Mau marah-marah, mau apa ya, mau pakai nada keras juga itu tidak membantu untuk menjadikan orang yang tadinya nggak paham jadi paham sebenarnya. Gitu. Setuju. Dan jadi repotnya itu adalah ketika saya bertanya apakah ada yang mau ditanyakan, atau apakah ada yang sulit, atau apakah ada yang mau diulang, itu diam gitu loh mahasiswanya. Dan ini juga kan jadi permasalahan, dan permasalahannya itu nanti terus-terusan berakumulasi nih, karena kalau begitu bingung di satu topik tertentu dibiarkan jadi akumulasi kebingungan nantinya. Dan akhirnya ya inilah mulailah akhirnya saya pikir kayaknya memang harus yang sulit itu membangun personnya minatnya betul. Kalau aku lebih ke minatnya. Aku di sini ada 4 orang yang yang PSG. Nah itu aku ngebangun minatnya dia dulu dengan hal-hal yang kecil. Jadi hal-hal yang kecil itu nanti akan terakumulasi menjadi minat yang lebih besar terhadap pengetahuan yang tak kasih tadi gitu. Ya benar banget sih, men-trigger minat itu ya. Mohon maaf nih, tapi kan ini konteksnya kan mahasiswa IT kan, gitu kan. Betul. Yang maksudnya nih lu kalau udah jadi mahasiswa IT jelas dong konteks lu tuh apa, minat lu tuh udah pasti IT gitu. Terus kita kasih. Tapi bisa jadi cukup corrupted juga nih sekarang ini. Maksudnya, ya, karena gimana? Mahasiswa tuh yang ini kadang-kadang bikin aku jengkel juga sebenarnya. Mahasiswa tuh kadang-kadang terlalu berorientasi pada nilai. Oke. Nah ini menurutku tuh nilai itu sangat-sangat poisonous banget. Nilai itu racun sebenarnya. Nilai akademik itu racun kalau menurutku. Dan mungkin nggak banyak dosen yang bilang kayak gitu. Malah justru. Betul. Itu malah bikin orang jadi distracted yang harusnya mengakumulasikan skill, akhirnya jadi mengakumulasikan nilai. Padahal ketika seseorang mulai terjun dan berkarya dan berhadapan dengan masalah di industri misalnya, itu kan yang dibutuhkan kan bukan nilai. Bukan. Masalah itu nggak hilang dengan menyodorkan ijazah, ya nggak? Masalah itu kita hadapi dengan skill sebenarnya. Itu coba saya berikan pengertian ke mahasiswa, tapi ya memang ternyata nggak mudah juga. Gitu. Oke. Ari, lu kenapa manggut-manggut? Lu merasa gua berhasil nih, gua.
Semester 13. Semester 13 ya? Belum lulus sampai sekarang. Udah habis nggak lulus. Tapi kan lo udah ngumpulin 200 juta tadi buat hobi lo. Ya karena itu makanya nggak bayar kuliah kan? Iya. Tapi kan kayaknya sih penting juga kali Pak Setiabudi. Maksud saya juga setuju sih. Teman kan urusan belajar kurikulum itu juga kan sesuatu yang kayaknya memang mau nggak mau itu udah jadi beban nasional ya. Dan itu juga harus beres gitu. Memang plusnya itu barangkali yang tadi nih buat keahlian dia gitu, yang real di industri itu apa gitu. Gitu nggak sih? Gimana komentarnya? Nih, kalau teman-teman yang di lapangan gimana nih kira-kira? Yang jelas sih kita nggak bisa terima mentah lulusan itu nggak bisa Pak. Pasti terus ada proses yang tadi kalau Pak IP tuh ada program internshipnya dulu gitu, dilatihnya dulu. Pasti setiap industri hampir semua kayaknya kasusnya sama gitu. Jadi yang poin maksud saya gini, apakah betulan solusinya itu mahasiswa itu ya udah dikasih aja semua ilmu terapan gitu tanpa ada yang teoritis atau yang ke arah ilmu komputernya misalkan kayak gitu. Maksud saya kan itu juga hal yang penting apalagi mungkin di pemrograman gitu. Nah itu kayak gitu nggak sih maksudnya kalau di kampus itu peluang untuk balance antara keilmuan sama terapan itu gimana sih Pak sebenarnya? Jadi serius gini ya, tapi kan mumpung ada Pak Setiabudi. Iya, mumpung ada. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini kita orang-orang goblok nih harus dikasih. Kita harus diedukasi. Ya harus diedukasi. Silakan Pak. Kami yang pernah keluar jalur ini juga ingin tahu. Iya. Tapi iya sih ini sebenarnya kalau saya pribadi ngelihat sih memang ada yang menyimpang dari pendidikan formal di Indonesia ya. Kalau saya misalkan saya bandingkan dengan apa yang pernah saya alami dulu di Australia. Ketika di Australia itu pendidikan formal itu memang berfokus pada hal-hal yang sifatnya fundamental dan konseptual, tetapi juga tidak melimpahkan hal-hal yang sifatnya praktikal. Lalu juga penekanannya juga yang tadi seperti disampaikan oleh Mas Ipe ya, kecintaan dan interest terhadap suatu topik tertentu itu penting sekali. Tapi ya kembali ketika di Indonesia, ketika berbicara mengenai konteks Australia itu ketika seseorang misalkan saya mau studi di computer science itu keputusan tersebut muncul dari dirinya sendiri. Nah, sedangkan di Indonesia kan investornya banyak nih, ya dari orang tua, ya dari saudaranya, ya, itu kan investor sebenarnya nggak? Dan itu kan mempengaruhi juga gitu kan. Dan nggak jarang ditemui, saya temui juga di kelas saya bahwa ada beberapa students yang memang dia nggak punya interest ke IT misalkan, tapi memang karena investornya membiayai dia untuk studi di IT. Nah itu kan jadi dilematis. Iya. Padahal kalau dilihat kan itu sebenarnya wasting time ya, itu kan membuang waktu ya. Padahal kan di usia-usia seperti itu kan usia-usia yang sangat produktif sekali untuk belajar dan untuk berpikir kreatif ya. Betul. Tapi itu bukannya maksudnya itu bisa jadi alasan juga ya buat mereka padahal kan itu oke lah boleh itu sudah terjadi gitu. Maksudnya banyak juga barangkali yang nggak sadar bahwa kondisi di industri itu seperti apa gitu, sehingga sebetulnya ya udah aku udah ada di jurusan komputer nih, berarti aku harus melakukan itu kayaknya juga nggak banyak yang pikir kayak gitu ya. Iya nggak sih? Ya berbicara mengenai responsibility, maksudnya nah ini juga ini another things yang perlu yang saya selalu enforce ke student juga ya. Kadang-kadang tuh mungkin ada kalanya kita dihadapkan pada kondisi di mana kita nggak fit nih dengan apa yang kita suka. Tetapi kan bukan berarti kita harus terus-terusan memposisikan kita sebagai victim. Ya benar. Harus ambil decision ya. Kondisinya memang tidak mengenakan buat diri saya, tapi apa nih? What is the best thing that I can do in this situation? Ya. Itu yang kadang-kadang
sulit juga nih muncul di students. Iya, enggak. Dilematik sih kadang. Sangat dilematik sekali kalau menurut saya. Nah, makanya ini salah satu jembatan saya adalah ya makanya di channel Indonesia Belajar kan ada sesi podcast itu. Iya. Saya selalu mencoba untuk mungkin nanti suatu saat juga saya akan tembak beberapa teman-teman Gokil. Untuk siap nantinya. Jangan nembak gua, Kak. Gua ngeri, gua nggak bisa jawab pertanyaan Pak Setiabudi. Berbagi insight. Kita menghadapi perasaan-perasaan ketika merasa salah jurusan. Awal. Penyesalannya kayak gimana coba gitu. Tapi kita seneng banget setidaknya malam ini tuh ada yang beneran ya, ini ada pembelajaran gitu di diskusi kita ya, yang serius, yang bermanfaat lah gitu. Yang tadi kan dari tadi hampir sepanjang diskusi kita tidak bermanfaat. Untuk setelah ada Pak Setiabudi, alhamdulillah nih jadi ada insight gitu ya tentang kondisi di kampus. Terima kasih Pak Setiabudi sudah bersedia mampir. Ya. Kalau teman-teman ada event atau garap event yang ada kaitannya dengan Linux atau open source, nanti kabari saya aja. Siap. Gitu. Siap. Kalau butuh di publish di channel YouTube, ya, bisa kabarin. Karena saya memang lagi serius banget sih, mau saya untuk force orang untuk menggunakan open source dan Linux ini. Saya memang lagi antusias banget. Bayar nggak Pak Setiabudi kalau promo-promo? Acaranya acara komunitas. Iya, enggak, maksud gua kalau kita kan udah niatnya nih, kalau subscriber banyak kita akan jadi ini. Kalau Pak Setiabudi enggak, ternyata ya dia emang baik aja orangnya gitu, beda sama kita. Baik teman-teman semua, udah 2 jam nih kita ngobrol. Terima kasih. Terima kasih ya sudah mampir semuanya. Mungkin yang lain yang belum sempat cerita berarti harus mampir lagi di kesempatan lain ya, di Ngobrit di kesempatan lain. Terima kasih semua, Pak Setiabudi bintang tamu kita malam ini. Bintang tamu. Bang Ipe, Mas Ari semua, makasih ya. Yuk.